Oke, jadi di samping saya ini udah ada Dokter Ria. Oke, kenalan dulu dok, atau disapa dulu. Gitu ya. Ya, jadi kita ngobrolnya santai aja ya dok ya. Ini dok, apa namanya? Jangan panggil dong. Oke, panggil Mbak aja Ya, ya. Mbak aja. Sip, Mbak Ria. Kita pengen tahu nih Mbak Ria tentang apa namanya masalah gigi berlubang gitu. Karena kan emang itu jadi salah satu masalah yang banyak dialami oleh masyarakat. Eh, Penyebabnya itu apa aja gitu. Atau misalnya kalau udah terlanjur gigi berlubang, apa yang perlu kita lakukan? Banyak Eh, banget ya. Ya nggak apa-apa mbak, karena kan kita masyarakat awam butuh tahu, dan emang kita itu berhak tahu supaya ini bagian dari kita untuk mencintai diri kita gitu, mencintai pemberian dari Allah gitu nggak sih? Betul, karena Oke. gigi itu bagian dari salah satu investasi yang kita punya. Oke, betul sekali. Langsung aja ya mbak Rian. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu mengenal dari bagian-bagian gigi. Ini bagian gigi secara utuh. Kita lihat dari bagian yang terluar. Ini bagian yang warnanya putih. Ini mana? Yang warna putih ini adalah lapisan enamel, jadi lapisan gigi terluar dengan karakteristik dia yang paling kuat gitu. Kemudian ada yang lapisan bawahnya warna kuning, dia lapisan dentin. Karakteristiknya dia lebih porus, jadi kalau dilihat secara mikroskop dia ada kayak lubang kecil-kecil gitu. Kemudian yang bagian dalam yang warnanya merah, nah merah ini dia adalah jaringan pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan pembuluh limfa gitu. Jadi itu adalah 3 bagian gigi utama yang wajib kita tahu, di samping ada bagian gigi yang lain. Selanjutnya kita masuk ke inti dari sharing kita. Nah ini ada contoh dari gambar gigi berlubang. Jadi ada bagian yang berwarna hitam, ini adalah contoh dari gigi berlubang. Jadi kalau yang warna hitam di bagian yang berwarna putih, ini artinya adalah gigi berlubang di bagian enamel atau lapisan gigi yang terluar. Kemudian yang kedua ini ada yang warna hitam yang lebih dalam. Jadi yang kedua ini, jadi dia gigi berlubang. Selain mengenai lapisan enamel, dia juga mengenai lapisan dentin, jadi sampai di warna kuning. Kemudian yang ketiga ini ada contohnya, jadi warna hitamnya sudah masuk ke dalam ruang pulpa ya. Jadi yang ketiga ini adalah yang terparah lubang. Kita coba bahas perawatannya satu persatu, mulai dari yang lubang paling kecil sampai ke lubang yang sudah dalam. Kalau untuk yang lubang di bagian terluar atau lapisan enamel ini, dia bisa jadi ada keluhan, bisa jadi enggak. Keluhan yang paling sering kalau lubang di bagian enamel itu, dia ngilu kalau minum panas atau dingin, biasanya lebih ke dingin, atau ngilu pada saat makan manis. Nah itu tanda awal gigi sudah berlubang. Kemudian yang selanjutnya, ini ditambal aja sih biasanya kalau untuk yang lubang di bagian enamel ini cukup sekali datang ditambal. Selanjutnya untuk lubang yang kedua, jadi lubang yang sudah mencapai lapisan dentin, biasanya dia rata-rata sebagian besar orang kalau lubang sudah sampai dentin itu ada keluhan ya. Keluhannya ngilunya biasanya lebih sering makan panas, dingin, kumur, gosok gigi, kadang juga bisa terasa ngilu. Nah kalau lubang yang sudah sampai dentin, ada yang bisa satu kali kunjungan dia ditambal selesai, atau ada juga yang kalau dentinnya sudah sampai agak dalam, hampir mencapai pulpa, nah dia namanya perawatannya pulp capping. Jadi kunjungan pertama dia di pulp capping dulu, nanti kunjungan selanjutnya baru ditambal permanen kalau nggak ada keluhan. Jadi kalau sudah lebih dalam, perawatannya sudah berbeda. Kemudian yang ketiga, nah ini nih, kalau dia lubangnya sudah sampai ke pembuluh darah dan sarafnya sampai kena, biasanya dia keluhannya sampai ke
cekot-cekot. Jadi pas diem nggak ngapa-ngapain, nggak kena apa-apa, tiba-tiba aja dia bisa sampai sakit cekot-cekot, bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, maka perawatannya adalah perawatan saluran akar. Nah, yang sering kita tahu perawatan saluran akar ini seringkali tidak cukup kalau kita sekali datang langsung selesai. Jadi perlu beberapa kali kunjungan, dan tentunya jatuhnya biayanya pun jadi lebih mahal kalau sampai ke perawatan akar. Selanjutnya ini yang penting nih ya, kita harus tahu kenapa sih gigi itu kok bisa sampai berlubang. Jadi gigi berlubang itu pada awalnya dia bermula dari sisa makanan yang tertinggal di gigi. Biasanya paling banyak tertinggal di sela-sela antara dua gigi atau di bagian gigi yang ada ceruan atau cekungan seperti ini. Nah, ini ada cekungan seperti ini, rentan makanan tertinggal, atau pada saat kita gosok gigi biasanya masih ada sisa makanan yang tertinggal. Makanan yang paling seneng disukai sama Streptococcus mutans ini adalah makanan yang bersifat manis, yang biasanya lengket, jadi dia bertahan lama di gigi, itu yang paling senang. Jadi kalau sering kita dengar, pastinya sering kita diinstruksikan kalau ke dokter gigi dari makanan manis bergula gitu. Itu salah satu makanan yang rentan sekali membuat gigi cepat berlubang. Nah, kemudian tips selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya. Jadi untuk menjaga kesehatan gigi, menjaga gigi dari lubang, salah satu tips yang paling ampuh yaitu adalah gosok gigi. Sering banget nih ya kalau ada pasien cerita kalau, dok saya ini padahal sudah sering gosok gigi, tapi kok gigi saya masih tetap aja luka. Kita perhatikan adalah yang pertama, bagaimana cara kita menggosok gigi. Yang kedua adalah waktu yang tepat untuk menggosok gigi. Untuk waktu menggosok gigi ini anjuran dari WHO, minimal ya, minimal. Jadi minimal adalah pagi setelah kita sarapan. Jadi jangan kebalik, gosok giginya bukan pada saat kita mandi. Jadi seringkali kita menganggap kalau gosok gigi itu adalah bagian dari rutinitas mandi. Nah, jadi kita luruskan dulu mindset ini. Jadi gosok gigi itu adalah untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang tertinggal di permukaan atau di sela-sela gigi. Jadi kita gosok giginya setelah adalah malam sebelum tidur. Ya, jadi kalau kita malam sudah gosok gigi, jangan ngemil lagi. Jadi kita cukupkan makannya ketika kita sudah gosok gigi. Nah, kenapa gosok gigi malam ini penting? Karena pada saat kita tidur, saat itulah bakteri-bakteri itu, bakteri di rongga mulut ini dia akan aktif gitu ya. Justru di saat kita tidur tanpa kita sadari, kalau ada sisa makanan yang tertinggal, nah bakteri lebih aktif di malam hari ini ketika daripada dibandingkan kalau siang hari. Jadi penting sekali kita menggosok gigi malam sebelum tidur. Nah, ini adalah gosok gigi minimal. Jadi kalau mau lebih dari itu boleh, silahkan. Terutama kalau mungkin kita sering makan makanan manis gitu ya, maka diusahakan setelahnya segera kita menggosok. Seandainya kalau kita mungkin lagi makan di luar atau kita belum memungkinkan setelah makan terus langsung gosok gigi gitu, salah satunya adalah coba pakai kumur. Kita kumur-kumur setelah makan, kumurnya pakai air putih. Jadi dikumur agak keras, pakai air putih, jangan pakai air manis. Jadi nggak ada artinya kalau kita kumurnya pakai air manis. Pakai air putih, dikumur keras-keras. Nah, baru nanti kalau sudah nyampe rumah, silahkan kalau mau gosok gigi. Karena mungkin tidak di semua tempat kita bisa melakukan gosok gigi. Yang tidak kalah pentingnya adalah cara menggosok gigi kita harus betul. Nah, yakinkan kalau kita menggosok gigi, semua lapisan, semua bagian gigi sudah tergosok dengan baik dan tidak ada satupun sisa makanan yang tertinggal di permukaan gigi kita. Nah, salah satu caranya adalah
Jadi kita menggosok gigi dari bagian gusi ke bagian gigi. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, jadi gosok giginya, kalau misal ini gigi atas, kita gosok ke arah bawah, satu arah ke bawah gini. Jadi sisa makanan yang menyelip di sela-sela antar gigi ini kita keluarkan. Nah, jadi satu sisi ini ke arah luar. Nah, gini ya. Nah, itu contoh salah satu cara menggosok gigi yang cukup efektif untuk membersihkan sisa makanan yang tertinggal. Musimnya kita work from home ya, termasuk anak-anak sekolah dari rumah, maka sangat penting bagi orang tua untuk menyediakan camilan yang tepat, camilan yang sehat untuk menemani anak-anak belajar di rumah. Karena anak-anak dalam pengawasan orang tua gitu, semoga bisa lebih teliti untuk menyediakan camilan untuk anak-anak. Oke, nah selanjutnya kalau seandainya ini ya, seandainya ternyata kita sudah menyadari ada bagian dari gigi kita yang berlubang, maka segeralah periksakan ke dokter gigi. Kenapa? Karena gigi berlubang itu kalau dibiarkan dia tidak berhenti gitu ya, atau dia tidak, lubangnya nggak bakalan nutup sendiri gitu. Beda sama tulang. Kalau tulang ketika dia patah, dia bisa nyambung dengan sendirinya nantinya gitu. Tapi kalau gigi, kalau dia sudah terlanjur rusak, dia sudah terlanjur berlubang, dia tidak bisa meregenerasi dirinya sendiri. Maka solusinya adalah segera diperiksakan dan segera ditambal sehingga lubangnya tidak bertambah parah. Dan setelah ditambal, keluhannya akan hilang dan kita bisa beraktivitas lagi seperti semula. Ya, jadi jangan nunggu sampai terasa cekot-cekot baru kita ke dokter gigi. Tapi ketika kita sudah menyadari ada rasa ngilu ketika kita minum panas, dingin atau manis, baiknya segera diperiksakan. Jadi lubang yang masih dini, lubang yang masih di lapisan enamel atau baru sedikit mencapai dentin bisa segera teratasi dan tidak perlu kita datang bolak-balik ke dokter gigi. Apalagi di masa pandemi seperti ini, tentunya kita berusaha untuk tidak sering datang ke dokter gigi. Jadi bagaimana kita mengusahakan agar gigi kita selalu sehat. Karena dari semua permasalahan gigi, sesungguhnya gigi berlubang adalah salah satu masalah yang paling bisa dicegah dan bisa kita kendalikan. Ya, jadi ada banyak sekali ya tadi seputar penjelasan yang udah di Mbak Ria. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak buat Mbak Ria. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.